Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi media sosial, pengertian media sosial, karakteristik media sosial, klasifikasi media sosial, serta dampak media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Amin amin ya robbal alamin. Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika akan memberikan materi tentang media sosial. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang akan kita terima hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akan masuk pada materi pertama tentang pengertian media sosial. Media sosial merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan komputasi. Media sosial merupakan media interaktif yang memungkinkan para penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide, menyampaikan ekspresi atau gagasan masing-masing, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Komunitas virtual tersebut berjalan di atas jaringan internet. Media sosial juga disebut dengan produk web 2.0 atau web 2.0. Kenapa demikian? Karena setiap pengguna media sosial mampu menciptakan kontennya sendiri-sendiri sesuai dengan minat, bakat, ataupun keinginan dari masing-masing pengguna media sosial. Saat ini sangat banyak sekali media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Beberapa karakteristik dari media sosial antara lain yang pertama interaktif dan berbasis internet. Interaktif di sini berarti para pengguna media sosial bisa saling aktif, dapat melakukan dialog antar pengguna satu dengan pengguna yang lain. Yang kedua, pengguna mampu menciptakan kontennya sendiri-sendiri, seperti membagikan berupa teks, foto, video, animasi, data, dan lain sebagainya kepada pengguna lain. Bahkan berbagi komentar juga bisa dilakukan di media sosial. Yang ketiga, pengguna media sosial mampu membuat profil ataupun jaringan pertemanan mereka sesuai dengan minat, bakat, maupun hobi mereka sendiri-sendiri. Media sosial memiliki banyak jenis yang menyebabkan kita sulit untuk mendefinisikan atau mengklasifikasinya secara tepat. Beberapa pakar media sosial sepakat untuk mengklasifikasikan media sosial dalam berbagai klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada tipe blog atau web blog. Contoh dari media sosial blog ada WordPress, ada Blogger, dan masih lainnya. Kemudian tipe yang kedua ada tipe forum. Contoh dari media sosial tipe forum ada PHP-BB, ada Stack Overflow, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga, klasifikasi yang ketiga yaitu tipe microblog, di mana contoh dari tipe microblog antara lain Wix, Tumblr, Medium, dan lain-lain. Yang keempat ada tipe photo sharing, di mana dengan media sosial photo sharing, pengguna membagikan konten berupa foto. Contoh dari klasifikasi media sosial jenis foto sharing antara lain foto bucket, Google Foto, Flickr, dan lain sebagainya. Yang kelima ada tipe video sharing. Konten yang dibagikan oleh media sosial berupa klasifikasi tipe video sharing tentu saja berupa konten video. Contohnya ada YouTube, TikTok yang sudah sering kita gunakan selama ini. Yang keenam ada tipe social network, di mana para pengguna media sosial mampu menggunakan komunitas-komunitas dalam dunia maya. Contohnya ada Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, social gaming. Dalam game online, kita bisa berinteraksi antar satu pengguna game dengan pengguna yang lain, termasuk dalam klasifikasi media sosial jenis social gaming. Yang selanjutnya ada social bookmarking.
Contohnya ada Twitter, Pinterest, dan lain sebagainya. Media sosial berbeda dengan media tradisional. Media tradisional atau konvensional seperti televisi, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara media sosial dan media konvensional terletak pada kualitas, jangkauan, serta sifat interaktifnya. Perbedaan yang paling penting ialah pada sifat interaktifnya, di mana di media sosial kita mampu berdialog, berbalas komentar satu dengan yang lain, sedangkan di media konvensional atau tradisional kita tidak bisa melakukan itu, terbatas interaksi kita, tidak bisa melakukan komentar, suka, dan lain sebagainya. Media sosial memiliki hubungan dari banyak sumber ke banyak penerima, sedangkan media konvensional dari satu sumber ke banyak penerima. Materi kita yang selanjutnya mengenai dampak dari media sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak positif dari media sosial. Yang pertama ada kedekatan sosial antar pengguna. Kedekatan sosial akan membawa pengaruh dalam hal membantu antar kelompok atau saling berbagi konten yang berguna dari satu pengguna dengan pengguna yang lain. Yang kedua, dengan media sosial kita mampu memudahkan komunikasi antar pengguna. Media sosial dapat membantu mempermudah kita sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh jarak dengan kita dengan mudah dengan fasilitas media sosial. Yang ketiga, sebagai rekam jejak pengguna. Jejak digital kita akan terekam di dalam media sosial. Sampai media sosial itu tetap berada di dunia maya, kita akan masih bisa melihat jejak digital kita. 1 tahun yang lalu kita posting apa, 2 tahun yang lalu kita posting apa, masih dapat kita lihat di media sosial. Yang selanjutnya, sebagai bahan investigasi dan penegakan hukum. Foto-foto pelanggaran hukum yang diposting di media sosial dapat digunakan oleh pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dengan penangkapan pelanggaran hukum. Yang selanjutnya, dampak positif dari media sosial adanya pertumbuhan aplikasi-aplikasi baru setelah adanya media sosial. Contohnya ada games, ada feedback, review, dan lain sebagainya. Ada dampak positif, tentu saja akan ada dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial. Yang pertama, kesehatan emosional. Pengaruh terhadap kesehatan emosional dari media sosial dapat berdampak positif dan negatif terhadap kesehatan emosional si pengguna. Namun, dari sisi negatifnya sering muncul lebih banyak perasaan iri, tidak puas dengan diri sendiri, dapat muncul ketika kita sudah melihat postingan dari orang lain. Misal kita melihat postingan teman kita sedang berlibur, kita merasa iri, melihat ketampanan atau kecantikan teman kita di media sosial, kita merasa minder atau iri. Itu yang sering ditimbulkan di media sosial. Bahkan penelitian mengungkapkan remaja tampak narsistis atau narsis ketika ada di media sosial, sedangkan orang dewasa muda tampak agresif dan bersifat antisosial. Media sosial mampu membuat penggunanya ketagihan. Pada media sosial sering juga terjadi adanya cyberbullying atau berkomentar negatif di media sosial yang menyebabkan seseorang bisa depresi. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan adanya berita bohong, berita palsu atau hoax. Bahkan adanya ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk mengunggah apapun berita yang ingin diunggah oleh si pengguna, karena berita tersebut dibuat sendiri oleh si pengguna media sosial. Bahkan berita bohong dapat dimasukkan untuk merusak reputasi seseorang atau golongan tertentu, lebih cepat menyebar lebih luas ataupun lebih cepat viral. Serupa dengan berita bohong, konten di internet bisa menjadi ujaran kebencian kepada orang lain. Ujaran kebencian
dapat menjadi konten yang provokatif sehingga menyebabkan munculnya agresivitas perilaku yang tidak terpuji dari para pengguna media sosial. Dampak negatif yang ketiga, adanya pencurian data. Data profil dan aktivitas pengguna saat mengakses media sosial terekam di server media sosial. Data-data tersebut dapat menjadi objek oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan data tersebut menjadi data yang dapat digunakan untuk kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab. Data pada profil pengguna dapat digunakan untuk menggunakan atau membuat akun pengguna baru atau akun palsu untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Data pengguna dapat disalahgunakan dengan menjualnya ke pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya untuk kepentingan pencurian data ataupun penipuan. Itu tadi materi pembelajaran kita kali ini tentang media sosial. Kita sudah membahas ada definisi media sosial, karakteristik media sosial, bahkan kita sudah membahas tentang dampak yang ditimbulkan, ada dampak positif serta dampak negatif. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Jendela Informatika ingatkan buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Jika kalian menyukai materi pembelajaran kita kali ini, silakan klik tombol like dan berikan komentar-komentar positif untuk materi pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pembelajaran hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dengan saya Bapak Ahmad Haris Yulianto, Jendela Informatika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.